Indonesia sekarang sudah masuk ke dalam post-truth era. Apa itu post-truth era dan apa dampaknya bagi politik dan kampanye di Indonesia? Mari kita bahas bersama. Hai Sobat Politician Academy. Kali ini kita akan membahas mengenai sebuah topik penting yang akan sangat berpengaruh dalam konteks politik dan kampanye, yaitu tentang post-truth. Post-truth merupakan sebuah kata yang sejak 2016 itu menjadi sangat populer. Bahkan Oxford menyatakan post-truth sebagai word of the year di tahun 2016. Nah, apa sebenarnya post-truth itu sendiri? Post-truth menurut kamus Oxford adalah sebuah situasi atau keadaan di mana fakta tidak terlalu berpengaruh dalam pembentukan opini dibandingkan dengan emosi dan keyakinan pribadi atau keyakinan personal. Jadi di sini terjadi pergeseran di mana opini lebih percaya kepada hal-hal yang dia yakini yang bersifat emosional, yang kadang-kadang tidak berdasarkan kepada data maupun fakta. Post-truth sendiri pertama kali dimunculkan di tahun 1992 oleh Steve Tashik dalam tulisannya The Government of Lies dalam koran The Nation, di mana dia di situ melihat dan meneliti tentang kepemimpinan politik Presiden Amerika Serikat pada waktu itu, Nixon, yang terlibat di dalam skandal Watergate, dan Ronald Reagan yang terlibat dalam skandal Iran-Contra. Di situ dia menyatakan bahwa masyarakat Amerika lebih percaya dengan sesuatu yang sifatnya emosional dibandingkan dengan fakta kenyataan di lapangan, dan itu dimanfaatkan oleh pemimpin-pemimpin Amerika Serikat pada waktu itu, Presiden Nixon maupun Presiden Ronald Reagan, untuk memanipulasi data. Nah, selanjutnya post-truth atau sering disebut sebagai era kebohongan karena lebih memprioritaskan kebenaran yang bersifat emosional dibandingkan kebenaran yang bersifat faktual. Itu kemudian dimanfaatkan oleh politisi-politisi untuk menghasilkan narasi-narasi yang lebih menguntungkan diri dan kelompoknya dibandingkan dengan apa atau kebenaran yang terjadi sebenarnya di lapangan. Post-truth di tahun 2016 itu mencapai puncak-puncaknya. Paling tidak terdapat dua hal. Yang pertama, terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat, dan yang kedua, keluarnya Inggris dalam European Union atau yang sering dikenal sebagai Brexit. Keduanya adalah sebuah peristiwa di mana mereka yang berkampanye di sini lebih mengutamakan hal-hal yang sifatnya emosional dibandingkan dengan faktual. Sebagai contoh, Donald Trump pada waktu melakukan kampanye-kampanyenya di 2016 maupun di 2020 itu sangat memunculkan narasi-narasi yang emosional. Misalnya ancaman Cina, misalnya ancaman imigran-imigran dari Hispanic atau dari Amerika Tengah dan Amerika Selatan. Itu yang mengakibatkan negara Amerika rugi, kemudian tersebarnya narkoba di seluruh Amerika, kemudian ekonomi Amerika yang makin menurun dengan munculnya Cina dan lain sebagainya. Dan ketakutan-ketakutan inilah yang diproduksi oleh kampanye dari Donald Trump yang mengakibatkan masyarakat kemudian akhirnya memilih Donald Trump atas dasar bukan kebenaran yang sebenarnya, tetapi lebih kepada narasi-narasi yang dipercaya ini. Begitu juga terjadi dengan kampanye Leave atau kelompok Leave yang ingin meninggalkan European Union di Inggris, di mana mereka kemudian memunculkan narasi-narasi bahayanya Inggris apabila masih tetap tergabung dalam European Union, di mana gelombang imigran akan bergerak menjadi semakin besar dan bahkan dominasi atau populasinya mendominasi dari penduduk lokal dari Inggris sendiri. Kemudian bagaimana dana sebesar jutaan pound sterling itu bisa dihemat dan dialihkan ke masalah asuransi kesehatan dibandingkan dengan tetap bergabung dengan European Union dan kemudian membiarkan banyak imigran masuk
ke Inggris. Nah, dua kejadian ini terbukti berhasil. Yang pertama membuat Inggris keluar dari European Union dengan Brexit-nya, dan kemudian menyebabkan Donald Trump kemudian terpilih menjadi Presiden Amerika Serikat di periode yang pertama. Contoh yang lain, pada waktu 2019 Brasil dipimpin oleh Bolsonaro, di mana kampanye yang dimunculkan oleh Bolsonaro pada waktu itu tentang kebangkitan komunisme yang kemudian membuat Bolsonaro menang. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ternyata narasi-narasi yang berkaitan dengan emosi itu juga bisa laku dan kemudian membuat politik ini menjadi keruh dan kemudian masyarakat percaya dengan kebenaran emosional tersebut. Ada beberapa karakter utama dengan politik di masa post-truth. Yang pertama adalah ada pihak yang terus memproduksi narasi-narasi yang tidak berdasarkan kepada data dan fakta. Ini terjadi misalnya di Indonesia, contohnya pada waktu awal terjadi COVID dan pada waktu pemerintah giat untuk mengkampanyekan vaksinasi. Ada kelompok-kelompok tertentu di masyarakat yang memproduksi narasi-narasi kebohongan yang kemudian membuat sebagian dari masyarakat tidak mau melakukan vaksinasi. Banyak yang disebarkan, misalnya bahwa mempertanyakan kehalalan dari vaksin tersebut. Kemudian yang kedua, bahwa vaksin tersebut justru memperlemah daya tahan tubuh manusia. Yang ketiga misalnya bahwa vaksin tersebut itu adalah bagian dari genosida kelompok tertentu terhadap kelompok yang lainnya. Jadi ini dimunculkan untuk mengacaukan kebenaran faktual dan membuat kebenaran emosi kelompok-kelompok tertentu menguat dan kemudian melawan pemerintah. Yang kedua, cirinya adalah kecenderungan untuk terus memviralkan sesuatu yang belum tentu jelas kebenarannya. Nah, ini mungkin semakin diperkuat dengan adanya media sosial, di mana orang Indonesia punya kecenderungan dua hal. Yang pertama, kadang lupa atau abai untuk mengecek data dan fakta untuk kemudian menyebarkan kepada pihak lain. Dan yang kedua, kebanggaan untuk menyebarkan konten-konten yang dianggap bermanfaat kepada orang lain, sekali lagi tanpa dicek kebenarannya. Nah, hal inilah yang kemudian membuat yang namanya hoax, cerita-cerita palsu itu kemudian berkembang dengan cepat di masyarakat. Seperti pernah dikatakan oleh seorang propagandis Jerman, tangan kanan dari Hitler, yang mengatakan bahwa kebohongan yang dikatakan sekali akan menjadi kebohongan. Tapi kebohongan yang dikatakan berkali-kali bisa menjadi sebuah kebenaran. Sehingga kunci dari melakukan post-truth adalah terus-menerus menyebarkan berita-berita yang sifatnya palsu tersebut, yang kebohongan dan datanya tidak jelas, yang membuat kemudian masyarakat percaya. Paul Joseph Goebbels lah yang mengatakan ini, dan kemudian dia menjadi ahli propagandis Jerman yang sangat terkenal pada masa itu. Yang ketiga, dia cenderung menggabungkan gerakan yang populer dengan sebuah teori konspirasi. Ya, jadi semua dihubung-hubungkan dengan konspirasi gitu ya. Bahwa ada konspirasi besar di luar sana yang bertujuan untuk menjatuhkan. Ada sebuah persekutuan besar di sana yang tujuannya untuk mencurangi satu kelompok dan kemudian menguntungkan kelompok lainnya. Itu ciri yang ketiga. Ciri terakhir adalah membangun opini terus-menerus dengan mengabaikan kebenaran untuk keuntungan atau kepentingan dari satu pihak saja. Jadi ini terus dilakukan berulang-ulang sehingga kembali masyarakat percaya bahwa yang palsu itu atau yang bohong itu adalah kebenaran. Nah, sekarang kita berbicara dalam konteks politik dan kampanye. Post-truth adalah sesuatu yang membahayakan karena dampak dari post-truth itu sangat besar di dalam sebuah masyarakat. Saya paling tidak mencatat 3 dampak post-truth di dalam politik atau di dalam kampanye. Yang pertama adalah hoax menjadi sebuah bagian dari kampanye.
sebuah bagian yang tidak terpisahkan dan harus terus dilakukan dalam orang melakukan kampanye. Karena yang diincar adalah kepercayaan masyarakat atau nilai-nilai yang dipercaya oleh sekelompok masyarakat tertentu, dan itu kalau cocok kemudian itu dibesar-besarkan. Padahal kepercayaan itu belum tentu sesuatu yang faktual atau yang nyata. Jadi hoax ini menjadi sebuah hal yang bahkan wajib dilakukan oleh mereka yang berkampanye. Ini bahaya sekali kalau itu terjadi. Yang kedua, masyarakat akan sulit membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Ya, karena di kepala masyarakat terus dicekoki dengan informasi-informasi yang salah. Terlebih dengan munculnya buzzer yang bertujuan untuk menggaungkan terus topik-topik ini, menggaungkan narasi-narasi yang salah, sehingga mengakibatkan mereka kemudian percaya dengan berita bohong tersebut. Dampak ketiga yang paling berbahaya dan bahkan sampai sekarang kita masih merasakan adalah konflik horizontal yang muncul di masyarakat. Kenapa? Karena dengan mengaduk-ngaduk emosi dari masyarakat yang dilakukan oleh para politisi, mengakibatkan masyarakat memiliki rasa percaya yang lebih rendah satu sama lain. Mereka menjadi saling mencurigai. Mereka kemudian bertentangan dalam prinsip-prinsip atau narasi-narasi yang sudah dimunculkan oleh politisi-politisi tadi. Kita masih ingat tentu saja masa-masa di mana kampanye kita sibuk dengan kata-kata seperti cebong maupun kampret. Ya, sekarang masih muncul kadrun dan lain sebagainya yang mengkotak-kotakan masyarakat, membuat narasi-narasi yang kemudian tidak mencerdaskan masyarakat dan kemudian membuat masyarakat saling mencurigai satu sama lain. Konflik horizontal ini tidak mudah untuk kemudian diselesaikan begitu saja. Membutuhkan waktu yang sangat lama untuk mengembalikan kepercayaan dari masyarakat. Oleh karena itu, jangan manfaatkan post-truth atau hoax atau narasi-narasi kebohongan dalam kampanye teman-teman. Nah, demikian materi kita kali ini, bahasan kita kali ini. Semoga bisa membuka pikiran teman-teman. Berikutnya nanti di part 2 saya akan berbicara tentang bagaimana cara atau mengatasi post-truth di dalam kampanye kita, sehingga kita bisa terus memunculkan ide-ide dan narasi-narasi yang cerdas dan objektif bagi masyarakat. Demikian dari Politician Academy, semoga bermanfaat dan salam perubahan.